لا يسبق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله الذي تفرد ببقائه الحمد لله الذي تفرد بحياته الحمد لله الذي تفرد بالبقاء والقدم والعزلية الباقي بعد فناء خلقه الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسادتنا ومولانا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأخيار أوله محمد أوسطه محمد آخره محمد صلوا على محمد وأهل بيت أحمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Yang saya hormati, saya muliakan sahibul musibah, sahibul bait, keluarga yang berduka pada malam hari ini, keluarga almarhum Bapak Sahabuddin bin Untung bin Kolek dan Malewa. Mudah-mudahan saya tidak salah menyebut sesuai dengan WA yang sampai ke saya chatnya. Beliau wafat dalam usia 84 tahun. Tidak salah ini? Alhamdulillah. Kalau salah berarti yang mengirim salah. Yang insya Allah diberi ketabahan oleh Allah dan dikaruniai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayahanda kundaku semua, bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, kaum muslimin muslimat, jamaah majelis tadzkiratul maut yang insya Allah dirahmati Allah. Kalau saya tidak salah malam apa itu saya lewat sini juga takziah 500 meter dari sini ke dalam sebelah kiri. Itu dulu orang Tonasa yang meninggal. 2 malam berturut-turut saya masuk ke dalam. Saya lihat di sini ada malam apa itu ya? 3-4 malam yang lalu. Malam Kamis. Malam Kamis ya? Ya, betul. Ada ramai, ada orang suara mengaji saya dengar. Aku lewat sini. Saya hampir singgah di sini karena saya pikir ini tempat takziahnya, ternyata jalan maju lagi, Ustaz, depan lagi, terus lagi 500 meter lagi. Sebelah kiri. Tembak. Coba ini. Iya, akan melalui sana itu. Di poros jalan di juga. Nakara tembak. Ya, Haji Rampe ya. Terasa. Berambang berarti. Jamaah takziah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak Haji Rampe yang meninggal. Haji Rampe sudah lama meninggal. Sebenarnya saya tidak kenal beliau, tetapi waktu di Torasa itu Haji Rampe itu bertetangga dengan saya punya kakek mertua. Begitu ceritanya. Jadi anak-anaknya itu bersahabat dengan saya punya mertua. Tetangga sama-sama orang Torasa. Nah itulah yang akhirnya saya berkenalan. Saya diceritakan kalau Haji Rampe sudah lama meninggal, 1 tahun setelah pensiun meninggal. Begitu kira-kira ceritanya. Ya naro. Jamaah takziah dimuliakan Allah. Berapa menit? Malam 3. Jadi biasanya orang Macopa itu 7 malam berturut-turut. Biasanya, setahu saya biasanya. Karena ini malam ketiga, kalau di Makassar, di Mandar, di Bone, 3 malam ya. Biasanya ini penutup sementara. Karena lagi biasanya malam ke-7 ada lagi biasa orang kumpul-kumpul baca doa. Ya. Malam 14 kumpul-kumpul lagi baca doa. 40 kumpul-kumpul lagi baca doa sampai 100. Kalau di Jawa itu malah sampai 1000 hari. Kalau ulama-ulama yang meninggal malah ada haulnya. Haul itu peringatan hari wafatnya. Kenapa Rasulullah tidak diperingati haulnya, tapi maulidnya, kelahirannya? Karena Rasulullah sudah pasti selamat. Sebelum dia dilahirkan sudah diberitakan kehadirannya. Bukan hanya dalam Al-Quran, tapi dalam Zabur, Injil, dan Taurat sudah diberitakan kehadirannya, bahwa akan lahir sang
Mesias. Dalam perjanjian baru akan lahir sang juru selamat nanti di akhir zaman. Imba dismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Sama di Muhammad. Ahmad, Hamid, Mahmud itu satu akar semua, sama semua artinya. Dalam Injil dikenal dengan Ahmad. Maka hari kelahirannya saja diperingati karena sudah pasti selamat. Kenapa kalau ulama kiai Geruta meninggal, kayak Geruta Kiai Haji Muhammad Nur, ada kaulnya. Insya Allah nanti 1 tahun ke depan ini Geruta Kiai Samsi Batu pasti dibikinkan kaul hari wafatnya. Karena ulama itu ditunggu sampai detik terakhir kehidupannya. Kalau dia istiqamah sampai detik terakhir kehidupannya menghadap Allah, maka diperingati hari ke wafatnya. Itu bedanya kenapa Nabi Maulid manusia biasa haulnya. Banyak yang bilang bid'ah. Ini juga ini saya mau sebentar saya akan bahas ini yang ahli bid'ah ini. Mari kita diskusi yang memang kumpulan nah. Saya dapat tugas ini. Kebetulan saya pengurus Dewan Masjid Indonesia Sulawesi Selatan yang diamanahi menjadi ketua umum Korsembaliknya Dewan Masjid Sulawesi Selatan. Saya dapat amanah dari Pak Amin Syam dan Pak Yusuf Kalla. Kalau pergi ke ceramah, ini membalik Dewan Masjid, ya, tolong sampaikan pesan-pesan persatuan kepada umat. Karena sekarang ini umat Islam dikasih berkelahi, dipecah belah. Di masjid, pengurus masjid biasa ricu. Itu di Palopo sampai Mahkamah Agung kasasi. Masa masjid sampai Mahkamah Agung? 3 kali kita damaikan itu di bawah Masjid Agung itu di Palopo. Ricu saja. Sampai Mahkamah Agung kasusnya Pak. Cari apa kita di masjid ini sampai Mahkamah Agung? Itu ini pilkada sampai MK. Nah masjid ini, ya kan? Usut punya usut diselidiki itu kepolisian itu. Ustaz, masuk politik. Begitu memang kalau masuk politik masjid, ricu pasti. Makanya selalu kita bilang ini kalau ada pelantikan itu pengurus dewan masjid atau pengurus masjid, kita selalu bilang masjid tidak berpolitik, tapi pengurusnya boleh berpolitik. Kenakan tuh masjidnya tidak berpolitik, tapi pengurus dan jamaahnya boleh. Mubalik tidak berpolitik, tapi pribadinya mubalik boleh berpolitik. Maksudnya apa? Saat-saat sekarang ini katanya saya mubalik, katanya nggak mengaku juga. Saya sedang menjalankan tugas saya sebagai seorang mubalik untuk memberikan mau'izatul hasanah. Jamaah takziah yang dimuliakan Allah. Tidak boleh saya dalam mau'izatul hasanah ini ya mengarah-arahkan jamaah misalnya ya menjelang pilkada untuk pilih ini dan pilih itu, tidak boleh mubalik begitu, tidak boleh. Tapi setelah saya selesai ceramah, tuh udah duduk mempo atau makan-makan kartu Jawa atau bempa-bempa ini boleh kopi-kopi, Ustaz siapa kita dukung. Tidak usah, itu pribadi itu. Tapi kalau sementara ceramah ini tidak boleh. Itu etika namanya. Ada etika komunikasi dakwah. Jangan mau ini pilih ini pemimpin ini jelek, pastikan jelek, pastikan ini baik. Masalah kau tuh, ya kan? Kita sudah dapat pelajaran ini kemarin Pilpres 2019, dahsyatnya ini pertarungan Pak. Sampai-sampai dibilangin perang Badar. Apa perang Badar cukup lu? Perang Badar itu keislaman melawan kekafiran. Ini semua calon orang Islam semua. Kita tidak tahu hatinya orang dan tidak ada yang bisa memastikan hatinya orang. Oleh karena itu jangan menuding orang. Apa sekarang bergabung itu? Masih oke ricu. Mohon maaf ini saya sampaikan ini bukan sebagai penceramah tapi sebagai pengurus dalam masjid ini. Wah, siapa tahu banyak pengurus masjid di sini. Sterilkan kita punya masjid. Ya, masjid tidak berpolitik, tapi pengurus dan jamaah boleh. Artinya apa? Masjidnya netral, tidak ada persoalan. Undang-undang pun mengatur tidak boleh ada tanda gambar di masjid. Ya tidak, tidak boleh. Sarana pendidikan masjid tidak boleh itu. Ini sekedar himbauan. Mudah-mudahan kita semua bisa bersatu sekalipun dalam perbedaan. Nah, jamaah takziah dimuliakan Allah, ini acara takziah juga sekarang sudah mulai diributkan. Barangkali di Maros masih kurang tapi di Makassar, subhanallah, udah deh. Saya pernah satu kali ceramah takziah, baru pertengahan jalan, kedengaran suara orang bertengkar dalam rumah ini. Di tempat acara ini.
Saya terus aja ceramahnya, sekalipun terganggu tuh secara psikologi. Apa ibu ini? Ternyata ada 5 orang anaknya ini yang meninggal. 3 orang mau takziah, 2 orang tidak mau takziah. Ricu. Selesai acara, karena yang tidak mau takziah itu langsung mendatangi saya bilang, yang mana yang tidak mau takziah, ayo kita duduk diskusi. Yang kita bertengkar. Ini pertengkaran ini membuat orang tua kita di alam barzah ini kesihan, sedih. Kalau saya tahu ini mau keributan, saya tidak datang. Ya, untuk apa kita meributkan yang tidak penting ini? Lalu ada yang kita langgar. Apa yang kita langgar? Itu orang tua kalau anaknya bertengkar kan kasihan itu di barzah. Apalagi ribut soal warisan, kasihan orang tua kita itu. Jadi saya menjelaskan sedikit ini kepada kawan-kawan yang anti takziah ini. Langgar ini, mendengar juga deh. Jangan cuma pendapat yang mau didengar. Takabur gitu. Ini takziah. Ada tanya, Ustaz, apa hukumnya cara takziah? Saya bilang, hukum apa yang Anda tanyakan? Hukumnya, Ustaz? Saya bilang, takziah ini hanyalah budaya, urs, atau tradisi, atau syiar. Dalam bahasanya teman-teman di UIN, syiar Islam. Kira-kira begitu, Ustaz. Jadi memang kita harus bisa membedakan mana syariat, mana budaya. Sama dengan itu kalau ada pengantin orang Bugis, orang Sulawesi Selatan ini sampai barat, kan dulu itu Sultan Sulselji, kayak Polmas Majene, Mamuju kan dulu itu Sulsel, baru itu bisa Sulawesi Barat, suku Mandar itu, kebetulan kampung halaman saya. Ada itu acara Korontigi nakana Mangkasar, nasa ugie mapaci, bilang orang Mandar bilang tinggi, satu mami bahasa tidak pakai bahasa Toraja. Biasa juga orang nanya saya, Ustaz, apa hukumnya acara mapaci? Saya bilang tidak ada hukumnya. Hadisnya, kalau hadisnya Anda mau tanyakan, degaga hadisnya. Maka degaga karena Rasulullah bukan orang Bugis Makassar. Tidak akan ada riwayat anak-anak Nabi kalau menikah dikasih di acara Korontigi, tidak ada. Karena itu budayanya orang Sulawesi Selatan. Jangankan di Arab, di Jawa saja tidak ada. Kalau orang Jawa itu midodareni namanya. Itu kearifan lokal. Dan jangan bilang yang tidak ada di masa Nabi tidak bisa dikerjakan. Bongkar semua itu kubah masjid dengan menara masjid. Ayo kita diskusi sejarah menara dan kubah. Dari mana itu kubah itu? Dari mana umat Islam mencontoh itu kubah-kubah masjid dan menara-menara masjid? Dari mana? Kubah dari Spanyol. Waktu Sayyidina Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin Khalifah setelah wafatnya Khalifah pertama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, maka kaum muslimin ada ekspansi, perluasan wilayah Islam. Sampailah ke Andalus, ke Spanyol. Itu umat Islam dia tuh cantiknya bangunannya di Spanyol ini ada kubah-kubahnya. Dibawa masuk ke Madinah, bikinkan kubah. Coba ke Makassar ada itu setelah Pasar Mandai, ada rumah tuh besar tuh. Sampingnya Pasar Mandai, ada kubahnya di. Bukan masjid itu, Pak, bola. Bala itu rumah. Sampai pernah ada yang bilang, ini yang bikin rumah ini mabusun nanti ini masa kayak masjid dalam hatiku. Yang bicara juga ini sota. Maunya tahu orang. Iya Pak. Coba kita ke Spanyol itu. Makanya Masjid Al-Markas Al-Islami di Makassar tidak bentuk Spanyol kubahnya, tapi bentuk Sulawesi Selatan. Itu Jenderal Yusuf yang bikin. Jangan kasih bentuk kubah seperti biasanya. Ini khas Sulawesi Selatan. Dibuatkan itu kubah yang khas Sulawesi Selatan itu. Tidak seperti biasa-biasanya masjid-masjid yang lain. Menara masjid. Dari mana orang lihat menara masjid umat Islam? Dari Persia. Perluasan Islam ke Persia. Lihat, orang Persia dulu itu majusi, penyembah api. Itu apinya disimpan di atas, ya kayak bangunannya menara tinggi itu. Ada wadahnya disimpan, disembah itu api. Lihat, ini bagus kayak ini. Iya sudah, kembalilah. Buatlah orang menara. Kalau orang-orang tua kita dulu itu, saya ingat itu Oherku bilang sama saya, nah dulu saya tugasku di kampung itu, kalau azan, akan itu menara ada tangganya. Naik itu di atas, kalau itu tahun 60-an, 50-an, Beng. Naik itu Allah pakai seng itu, tua-tua seng, supaya orang dengar. Sekarang tidak perlu lagi panjat, karena ada di tua-tua. Begitu tadi.
Kira-kira ini yang sudah umur 60, 70, 80 ini pasti ingat lah itu masa lalu. Saya kan belum sampai ke situ umurnya, tidak dapat itu tahun 60-an. Tapi orang tua kita bercerita kepadanya dan ada catatan-catatan. Semua itu adalah budaya. Kita juga ini orang Indonesia, songkok hitam ini jadi bilang songkoknya umat Islam. ini kopian songkok nasional. Jadi jangan heran biasanya kalau ada pelantikan pejabat, biar yang beragama non Islam pakai kopian hitam juga. Kenapa ini pakai songkok hitam? Karena memang itu songkok nasional. Itu khas orang Indonesia. Bung Karno yang memperkenalkan ke luar negeri. Makanya kalau kita di Saudi, di Timur Tengah itu orang Arab suka sekali songkok hitam nih. Hadiah, minta hadiah. Suka gitu. Dan memang saya pakai itu bawa ke banyak songkok. Usogo kias sekarang supaya nak parutus di jamaahku. Awal-awal kan begitu Pak, kamera masuk dalam masjid Nabawi itu dilarang. Diperiksa itu yang kita bawa. Baru sekarang lolos ini. Tapi 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu diperiksa Pak. Saya biasa sering antar. Usogo gitu. Hadiah. Masya Allah. Masuk semua. Aman. Masih itu kodak-kodak itu film ya. Foto-foto. 20 tahun yang lalu saya ingat. Itu semua. Takziah ini adalah tradisi. Jadi jangan tanya apa hukumnya. Agama itu hadisena, tidak ada. Kalau yang kita maksud bentuknya, tetapi isi atau nilai acara takziah ini insya Allah syarat muatan ibadah. Apa muatan ibadahnya? Pertama silaturahim. Buat dia terakhir di Imanca ya. Buatin apa ini terakhir? Ya, yang beliau dengan anaknya mengaji. Sebenarnya anaknya yang mengaji, tapi beliau hadir. Saya bilang kasih mengaji juga ibunya di akhir. Memang beliau di keluarga Pori ya. Ada juga itu Andi Marwa, ini subuh sekali ya. Itu juara internasional. Dan malam ini saya ketemu lagi beliau. Tersambung kembali silaturahmi. Kalau begitu ada nilai ibadah. Nyambung silaturahmi kan diperintahkan dalam agama. Sudah ada itu. Yang kedua, tadi dibacakan ayat suci Al-Quran surah Al-Baqarah kalau salah ya, ayat 1 berapa itu tadi? 153 ke 157 ya, atau 158. Bukankah kata Nabi yang membaca Al-Quran dan mendengarkan dapat pahala? Pertama nih Ron ya, anggaplah ini iklan Pak. Memang begitu risikonya pinggir jalan, pasti ada suara mobil dan motor. Kalau tidak ada suara mobil dan motor, waspada Ki. Berarti ada sesuatu itu, kenapa tidak ada orang? Yang ketiga, dalam acara takziah ini ada unsur menghadiri undangan. Seorang mukmin muslim mengundang saudaranya, maka yang diundang punya kewajiban untuk menghadiri undangan. Ya toh? Yang mengundang punya hak untuk dihadiri undangannya, maka tertunaikanlah hak dan kewajiban. Ada ibadah, ada pahala di situ. Silaturahmi, saling mengunjungi. Acara duka ini Pak. Kalau kita disuruh pilih acara nikah, pengantin atau orang mati, mending kita datang ke orang mati. Kalau kita mau milih, tapi siapapun yang mengundang kita, saudara kita, maka sebaiknya, dan itu dianjurkan, kewajiban kita untuk menghadiri undangan. Jadi takziah ini metode dakwah aja syiar Islam. Mau dilaksanakan setelah salat subuh boleh, kalau ada yang mau datang 5:30. Mau dilaksanakan habis zuhur boleh, habis asar boleh, habis maghrib, antara maghrib dan isya boleh. Kalau mau bikin di masjid boleh, tapi bicara dulu pengurus masjid, ya kan? Boleh antara maghrib dan isya. Habis isya itulah yang umum dipakai masyarakat kita. Sekarang ini sejak pandemi 2 tahun ini ada lagi virtual, ya toh? Virtual. Saya sering selama 2 tahun sudah puluhan kali ceramah takziah. Saya cuma duduk di kamar, pidato mah, depan laptop. Saya bilang istriku, kayaknya bagus yang begini tidak kemana-mana Ki. Saya bilang, anak tuh tidak bagus nah. Kenapa? Tidak lolos Ki. Begitu sebenarnya. Ini kan metode dakwah semua itu. Teman-teman tabligh, door to door, metode dakwah. Ya. Ada tabligh akbar, metode dakwah. Itu semua metode dakwah. Tanya itu hadisnya pernah kan ada tabligh akbar? Itu semua adalah metode dakwah yang pokok ini ajaran Islam sampai ke masyarakat. Apapun bentuknya itu, mau virtual, mau online, mau offline, terserah.
Inilah semua cara-cara kita untuk menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat. Inilah takziah menguatkan, tujuannya menghibur. Jemaah takziah dimuliakan Allah. Jelas Bu? Jadi kalau aku tanah, bagaimana takziah? Terserah. Mau 3 malam, mau 2 malam, mau 1 malam, mau 7 malam, terserah. Mau tidak bikin, tidak apa-apa. Ya, apa yang pokok? Mendoakan ini orang yang sudah meninggal. Tapi ulama-ulama kita dulu yang bawa Islam masuk ke Indonesia, masuk ke tanah Sulawesi Selatan ini, menciptakan metode takziah ini supaya apa? Agar keluarga berduka itu minimal 3 malam berturut-turut ada yang menemani, walaupun hanya sampai jam 10 atau jam 11. Rame-rame rumahnya. Kan orang yang berduka itu Pak butuh ditemani, butuh dihibur, itulah takziah. Kenapa dia butuh dikuatkan, butuh dihibur? Karena orang yang berduka lemah. Apanya lemah? 2. Pertama, dodongi perasaannya, lemah psikisnya. Tidak ada itu orang bersedih. Enggak, biar siapa dodongi. Bagaimana itu gagalnya Pak SBY? Waktu meninggal Ibu Ani Yudhoyono, dodong nak dong. Postingan pertama itu Ibu Ani meninggal, beliau terlihat. Padahal orang tinggi besar, nggak ada ini sangat berwibawa. Presiden kita itu, luar biasa. Kehilangan istri tercinta. Bapak ingat Ketubutin meninggal, itu hari Idul Adha itu, saya ingat. Bagaimana hebatnya Pak Harto itu. Belum ada presiden yang mengalahkan Soeharto secara strategi politik. Itu 2 tahun berkuasa Pak. Saking jagonya tidak bisa dibuatkan undang-undang dibatasi. Gitu. Sekarang kan dibatasi 10 tahun maksimal. Kecuali dia amandemen lagi, boleh tambah 1 periode, saya tidak tahu. Wallahu alam, tanya politisi. Tergantung kepentingan. Tapi waktu meninggal Ibu Tin, dodong. Itulah orang yang bersedih. Nasi kumakan terasa batu, air kuminum terasa duri. Dodongi. Maka ulama menciptakan metode takziah ini untuk menguatkan, untuk menghibur, karena lemah psikisnya. Orang yang dodong perasaannya, lemah psikisnya, biasanya berpengaruh ke fisik. Fisiknya ikut terpengaruh Pak. Kenapa terpengaruh fisiknya? Karena biasanya orang yang berduka susah makan, sulit tidur. Droplah kondisi kesehatannya, maka hadirlah ini acara takziah. Ini metode dakwah. Ini untuk apa kita ribut yang tidak penting? Masih banyak lagi saya akan jelaskan sebentar ini kalau mau jadi lama-lama sampai jam 1. Habis Tommy sinetronnya Ibu Ikatan Cinta. Bagaimana Bu? Pas sambil dulu Bu, jangan makin nonton Ikatan Cinta dulu. Oh, kayak Ikatan Cinta, mulai bertele-tele ceritanya. Ya. Jemaah takziah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah takziah Pak, inilah takziah. Ini metode dakwah saja. Jadi mau 3 malam, mau 7 malam, mau hanya 2 malam, mau 1 malam, mau ada penceramah, tidak ada penceramah, terserah. Ya, yang pokok yang disyariatkan adalah mendoakan yang sudah meninggal. Jika sekiranya ini almarhum ini, orang tua kita ini bisa kembali ke dunia, itu orang-orang yang sudah meninggal, perhatikan dalam Quran itu fa'asfaddaka. Disuruh bersedekah, surah apa itu? Surah apa itu Bandi? Surah Al-Jum'ah ya, atau surah As-Sajdah ya? Fa'asfaddaka wa akun minas sholihin. Dia bersedekah aku. Itu yang mau kembali bersedekah. Penyesalan mereka di hari kemudian. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun ila akhir dan seterusnya. Ini menyesal ya Allah, itu dia dikodong ini kenapa dulu saya tidak mendengar? Kenapa saya tidak melihat? Kenapa saya selalu bilang tidak ada itu siksa kubur apa? Ada betul siksa kubur? Tidak ada itu pertanyaan mungkar nakir apa? Ada betul? Mengapa itu? Masih mau kok? Nabi bilang malaikat masih mau kok? Percaya apa betul? Kasih kembali ke dunia. Jangan mau kembali sayang. Terlambat sudah. Semuanya telah berlalu. Rasakan apa yang kau dustakan. Quran bercerita. Jemaah takziah dimuliakan Allah, inilah takziah. Nah, yang berikutnya mau dibahas sedikit ayatnya Ibu Hanti. Kalau saya tidak salah di ayat 156-nya itu ada kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah ditakziah atau jangan kita bahas. Tidak usah ada ribut lagi. Dari Allah wa ilaihi raji'un. 4. Syekhul Akbar Ibnu Arabi dalam kitabnya Futuhatul Makkiyah
pada bab 4 itu menjelaskan perkataan para arif. Mutu qabla an tamut, matikanlah diri kalian sebelum kalian mati. Tapi jauh sebelum itu, 4 lembar sebelum itu, beliau menjelaskan, beliau tidak menyebut al-maut itu kematian, tapi menyebut rujuk. Dari ayat Al-Baqarah itu tadi beliau menjelaskan, menafsirkan. Jadi almarhum sekarang orang tua kita ini sudah rujuk ila Allah, sudah kembali kepada Allah, kembali ke asalnya, kembali ke kampung halaman. Karena di sanalah kehidupan yang sebenarnya. Di sini dunia sementara, Ji. Saya ingat dulu itu orang-orang tua kita di Mandar, itu kalau nyanyikan anaknya di ayunan, ya, saya masih dengar, saya punya nenek itu, adik saya di ayun-ayun itu, ada lagunya begini sairnya. Apa itu? Begini bunyinya ya. Pas sambayang odai kambing. Salatlah engkau anakku, makku marende. Kalau nanti kau bisa sepanjang umur hidup selamat, ya hidup sampai dewasa. Apa lino, karena dunia ini lindan ditia, hanya dipinjam. Akhirat orwatongan, akhirat tempat sebenarnya. Itu lagunya orang-orang tua dulu. Tidak ada sekolahnya Pak, tapi semua yang keluar dari lidahnya itu adalah kearifan. Kita sekarang banyak sekolah, tapi yang keluar caci maki, sumpah serapah, kata-katai orang, merasa diri paling hebat, paling jago, paling pintar. Orang tua dulu. Itu guru tak ulama-ulama kita, saya merasakan didikannya mereka itu Masya Allah. Almarhum Allahyarham guru Taqi Muhammad Nur, ini ulama hadis, ini ahli hadis. Bahkan beliau dapat gelar dari Madrasah Solidiyah di kota Suci Makkah, Nasirus Sunnah, penjaga sunnah. Ini Kiai Nur. Berbahagia orang Maros karena beliau orang Maros. Hafal kutub sita, Bukhari, Muslim, hafal Pak, luar kepala. Percaya saya, biasa kan mengaji di rumahnya dulu, mengaji hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Musnad Ahmad bin Hanbal, Tirmidzi. Nah hafal, salah baris sedikit langsung. Ulangi. Caranya itu. Kadang kalau kita baca kitab ada yang salah baris, Ustaz ada salah baris. Cara beliau menegur tidak salah kok, enggak. Beliau mengulang-ulang kata yang salah itu sampai 7 kali diulang-ulang. Kita ini murid-murid mengerti, oh salah, ini yang benar. Itu caranya menegur makin ada. Apa kalau orang celaka, pergi sembahyang. Masya Allah. Tak keburuknya deh. Celaka ini. Memangnya kita sudah pasti selamat. Waspada Ki. Tidak ada yang tahu bagaimana akhir Pak. Maka jangan coba-coba memandang enteng orang, mencaci maki orang, menjelek-jelekkan orang, karena kita juga belum tentu orang baik. Ini kan kelihatan kan di luarnya saja, Bunda tahu hatinya tuh. Jangan tertipu pakaian, belum tentu. Macolak itu. Maka sebaik-baik pakaian kata Al-Quran, takwa. Takwa sebaik-baik pakaian. Kalau saya tanya, ada pakaian takwa? Tidak ada pakaian takwa kalau saya. Kalau saya, apa takwa itu? Akhlak. Takwa tak, tawadu, rendah hati. Kedua qaf, qanaah. Selalu bersyukur. Huruf ketiga waw, wara, manini, nasawiye. Selalu berhati-hati. Huruf terakhirnya alif, ikhlas. Itu orang takwa. Bukan pakaiannya baju koko, baju gamis nih. Belum tentu. Maaf ini. Karena pakaian ini kan budaya ini pakaian. Ini baju koko Pak, ini kera-kera Shanghai ini, kera koko. Dari mana ini? Dari Tiongkok. Guru sejarah saya dulu di Mandar, Ki Haji Idrus Satullah sampaikan, bisa ikan be, tahu ina kenapa itu orang Mandar bilang baju katiung? Kalau baju koko orang Mandar baju katiung. Ya. Bukanlah kitabnya sejarah. Karena baju ini kerasannya ini ya dipopulerkan oleh orang-orang Tiongkok dan daerah Kanton. Bapak ingat itu film dulu Kung Fu Master, Wong Fei Hung. Saya baca sejarahnya, ternyata beliau seorang Muslim, Habib Muslim dari Tiongkok. Ini kan budaya ini. Gamis panjang sampai di sini.
Orang Arab punya pakaian itu. Lihat lagi Makkah aja atau umroh, supir taksi pakai baju panjang begitu, penjaga toko juga begitu, yang ke masjid juga begitu. Raja Abdullah berkunjung ke Istana Bogor pakai begitu, karena itu pakaian nasionalnya mereka. Ya tuh. Jadi bukan itu takwa atau ukurnya, kalau itu mau diukur. Ya kan? Tidak salah yang pakai baju koko, tidak salah yang gamis panjang, tidak salah yang pakai batik. Siapa yang salah? Yang tidak pakai baju, karena kita disuruh menutup aurat dalam Quran. Kecuali dalam kamar di rumah sendiri tidak apa-apa nih, yang penting tidak ada orang lain lihat di kamar mandi. Iya kan? Nah, ada juga teman-teman. Saya pernah ke Pakistan, ya, itu baju sampai selutut begini, kemudian ada rompi-rompinya. Jadi bilang itu sunnah Rasul, modelnya orang Pakistan itu begitu. Itu budaya mereka, pakaian nasional mereka, itu menteri-menteri itu di India, Pakistan. Begitu, ini sunnah. Siapa bilang itu sunnah? Itu pakaian kearifan mereka. Yang pokok Quran menyuruh kita menutup aurat. Cara menutup aurat kita kembalikan kepada kearifan masing-masing. Apa itu sunnah? Sunnah apa itu sunnah? Coba diirab dulu itu kata sunnah. Sunnah itu cara dan pandangan hidup. Kenapa kita selalu bertumpu kepada pakaian? Tidak pernah mau melihat batin akhlak. Inna mabu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus kata Nabi untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nabi tidak pernah bilang mau enggak ganti pakaianmu. Tidak. Nabi orang Arab. Islam turun di tanah Arab. Al-Quran berbahasa Arab. Apakah setelah Nabi datang menyampaikan ajaran Islam dia merubah pakaiannya orang Arab? Tidak. Abu Lahab pakai gamis panjang juga. Ya tuh. Tapi apa yang membedakan Abu Lahab dengan Sayyidina Abu Bakar? Imannya, tauhidnya. Yang satu menyembah berhala, yang satu menyembah Allah. Itu. Ini Nabi tidak pernah merubah itu. Pakem-pakem yang sudah ada waktu dia datang, yang Nabi hanya rubah, jangan kau menyembah berhala, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya biar. Sejak zaman jahiliyah bulan Muharram ada 4 bulan yang disucikan itu. Sejak zaman Arab jahiliyah termasuk Muharram. Setelah Islam datang apa Nabi rubah? Tidak, tetap bulan Muharram dimuliakan. Namanya saja Muharram. Bulan yang dimuliakan, bulan yang haram dalamnya menumpahkan darah. Jadi saya kembali lagi, tidak perlu kita ribut soal-soal yang di luar. Yang pokok kita menutup aurat. Cara menutup aurat kembalikan kepada kearifan masing-masing. Ibu-ibu sekarang jilbabnya boros di kanan, boros di kiri, boros di lindro, terserah. Kalau perlu taruh juga di hidung boros. Kalau tidak cukup ya nggak usah ribut. Terserah, itu mode itu terserah. Yang penting tutup aurat. Ya, jangan nampak lekuk-lekuk tubuh, itu intinya. Tapi apa gunanya ada di sini? Baru jisnya luar biasa ketat, kasih kamu aja. Seperti itu mahasiswa kalau dari PT. Turun dari PT dan kasih begini belakangnya. Kenapa kalau tidak naik begini? Pakai jilbab beda itu. Pakaian yang mampu menutupi lekuk-lekuk tubuh perempuan. Nah, panjang lagi kalau itu jilbab mau dijelaskan. Intinya mengerti bagi semua. Jemaah yang dimuliakan Allah, saya kembali. Jadi orang tua kita ini sekarang sudah rujuk, sudah kembali. Rujuk kembali itu ada 2 macam. Yang pertama ada yang disebut ar-rujuk idtirari, kembali karena daya paksa ajal. Ini almarhum ini dia kembali kepada Allah karena ajal sudah sampai waktunya. 84 tahun. Ya. Saya belum tahu ini berapa. Ya, boleh jadi besok, boleh jadi pekan depan, bulan depan, atau tahun depan, kita tidak tahu. Ini masih muda ya Ustaz. Adakah jaminan masih muda yang panjang? Ya, tidak ada jaminan Pak. Mati bukan soal umur, bukan soal sakit, sehat bukan. Mati kalau sudah sampai waktu. Kita semuanya ada tekan kontrak dengan Tuhan, perjanjian berapa umur. Almarhum 84 tahun ya, kembali. Ustaz Jeffrey Al-Bukhari 40 tahun waktu meninggal. Puji Ustaz sangat terkenal ini, 40 tahun kembali. Apalagi Rimba Harudin di Pondok ini sini. Umur saya sekarang sudah masuk 41 tahun. Menurut penanggalan Hijriah, kalau Masehi masih 40. Masih Muharram itu 41 mah. Kalau Allah bilang umurmu jatahmu cuma 42, 1 tahun lagi. Muharram tahun depan, bye bye.
Saya toseng. Keluar toseng yang bikin acara takziah. Iya kan? Tidak tahu ini. Istri saya selalu bilang, jangan selalu kasih contoh cerita kak. Saya bilang, kenapa kak? Bilang doa itu bilang itu nggak tahu itu Tuhan. Buat apa perjalanan saya? Santai pakai deh. Nah biar mau panjang kalau pendek nih. Biar mau pendek kalau masih panjang. Apalagi kalau ibu-ibu kasih contoh, langsung dia bilang kita nanggung Ustaz. Malah lagi. Kenapa ibu? Masih banyak kreditku. Cicilan panci, cicilan spray. Kira-kira begitu. Ya. Jadi almarhum sekarang ini sudah rujuk intirari kembali kepada Allah. Jadi mati itu hanyalah proses berpindah tempat dari alam syahadat, alam penyaksian di dunia ini menuju ke alam barzah itu mati. Jadi orang tua kita sekarang ini di mana dia Ustaz? Di alam barzah. Apanya yang berada di alam barzah itulah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nyawana, ruhnya. Nah tadi Ustaz sebut ruh sultania. Pas terika ini. Macam-macam itu ruh, ada ruh hidam, ada ruh sultania, ruh hayawan. Nah, betul itu. Kalau kita tidur apa yang keluar, kan itu ulama kita pernah biasa jelaskan. Tapi jangan di sini dibahas itu malam itu. Inilah ruh ini, inilah kehidupan yang Allah pinjamkan kepada kita ini. Karena kalau ruh ini sudah meninggalkan tubuh kan tidak berfungsi di tubuh Pak. Biar mau diapain? Ya kan? Bukan mata ini yang melihat, ini bola mata yang melihat, bukan. Tapi sifat basir, penglihatan Allah yang dipinjamkan ke mata ini sehingga bisa melihat. Maka hati-hati Ki, karena ini penglihatannya Tuhan. Jangan sampai kita melihat sesuatu yang Tuhan tidak mau lihat. Nah, kan begitu kata ulama kita. Ada orang terbuka matanya tuh, tapi tidak melihat. Berarti bukan ini bola mata yang melihat. Sifat penglihatan yang dipinjamkan ke telinga. Bukan ini yang mendengar, tapi sifat sami, pendengaran Tuhan yang dipinjamkan ke sini. Sehingga kita bisa mendengar. Ada orang besar tahu telingana, tapi tolong Ki. Kata, jangan mau teriak-teriak, udah ngaji. Belikan rokok kata, berapa liter? Tolong Ki. Tapi kan sifat pendengaran sudah mulai berkurang atau sama sekali hilang. Bukan ini yang mendengar, tapi sifat pendengaran Allah. Itulah tauhid. Kita bertauhid, meyakini bahwa tidak semua dari Allah. Nah sekarang almarhum ada di alam barzah, akan digaul. Apa yang sedang beliau kerjakan? Siapa tahu ada bapak polisi di sini, atau ibu poluan. Siapa tahu. Kalau saya mengutip pakai istilah hukum ya, almarhum sedang menjalani proses penyelidikan plus penyidikan. Istilah hukumnya, biar keren-keren sedikit. Apa yang diselidik dan disidik? 3 hal dalam hadis. Yang pertama ABC. Apa itu A-nya? Umur 84 tahun. Ya taruhlah balik umur 10 tahun. Maksudnya supaya mudah kita mengurangkan ya. Berarti 84 kurang 10 berarti 74 tahun. 74 tahun yang akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa yang 10 tahunnya? Karena 84 kan belum akil balik, masih free. Belum kena hukum di situ. Belum akil balik, belum bisa bertanggung jawab. Itu anak kecil, ya tidak ada dosanya. Makanya pengurus masjid, kalau ada anak kecil ribut di masjid, jangan diusir Ki. Salah gitu. Ada saya dulu di kampungku ada payung hitam. Kalau dicuci kan itu ada belingkung begini payung, bisa begitu keluar. Akhirnya anak-anak tangguh ke masjid. Padahal masjidnya jangan dikasih begitu anak-anak, supaya dia bisa tinggal di masjid. Nanti kalau meninggal siapa yang meneruskan ke masjid? Kan jangan diusir, ditertibkan saja, diajari saja. Susah itu anak-anak tenang. Makanya saya kalau diundang acara maulid di TK tidak mau hadir. Cara main itu anak TK, beda dia susana. Betulkah ini Bu? Saya mengajar mahasiswa enak, gampang. Tapi anak TK, ampun saya anak SD kelas 1 ini sih kan. Kurasa ini selama sekolah online. Beratnya jadi guru SD dengan guru TK di. Maka saya itu guru TK anakku sayang nih. Kusogok-sogok Ki. Selalu mengirimkan kue. Kesusahan itu ngajar anak kan. Bugulu. Ini kalau sekolah offline ya. Mau ke pipis bugulu. Iya nak.
Kalau pipi dikasih cebok lagi, bicara satu. Bu, saya juga mau guru. Bayangkan itu satu kelas tak 20 orang, biasa 30 orang. Nah cebok semua anak orang. Luar biasa itu guru TK tanggung jawabnya. Tapi kalau guru SMA, masa nak cebok siswimu? Masolak kau tuh. Itu guru TK. Dia akan perbaiki, sama tahu ada guru TK di sini. Baik-baik kalau itu guru TK, banyak sekali pahalanya kalau ikhlas. Luar biasa. Membentuk itu TK kan membentuk. SMA kan baru jadi, sisa dipoles-poles semua, ya kan? Nah, saya kembali. Jadi almarhum sekarang, Allah yarham orang tua kita ini ada di barzah, sedang diproses. Pertama umur 84 kurang 10 74. Jangan main-main hidup ini, Pak. Dipertanggungjawabkan, dimintai keterangan. Jangan habiskan hidup tahu hanya bertengkar saja, berkelahi. Pak Bombe rugi kita. Dimintai pertanggungjawaban. Menyebar-nyebar hoax sih. Cari-cari salahnya orang. Dede kita juga banyak salah tak kodongnya. Tidak usah kode orang, kita juga ini banyak salah ini. Ya, saya tunjuk sendiri. Yang kedua, rizki dan kadang-kadang kasara. Bagaimana mencari wahai suami? Di mana lagi dibelanjakan wahai ibu? Dimintai pertanggungjawaban. Ada akuntinnya. Tuhan itu Munkar wa Nakir merangkap penyidik akuntin juga. Bagaimana cara mencari? Halal tidak? Halal lagi bagaimana caranya belanjakan? Itu diperiksa. Masih mau kita main hidup cari-cari salahnya orang, kita saja sudah selesai urusan. Yang terakhir jodoh. Istrinya almarhum masih hidup. Berapa anak, Bu? Anaknya orang tua kita ini? 9 ya? 9. Berarti 9 menantu. Kalau 10 menantu berarti ada 21. Bercanda nih, 9 anak ya. Kalau saya salah ya, beliau yang salah kan? Saya disampaikan 9 anak, 9 menantu, pasti ada cucu. Kalau sudah 84 pasti ada cici. Ini kakek mertua saya ini dipantau itu 85 meninggal. Meninggalkan 8 orang anak, 7 menantu. Ada 1 yang belum menikah. 14 cucu, 3 cicit. Cicit itulah anakku. Dengan anaknya adik 1. 85 tahun. Kemana namanya dirampe? Tanggaan dulu itu masa. Anak keturunan ini istri akan dimintai pertanggungjawaban, Pak. Ditanya dalam kubur itu, jangan main. Nabi orang mandar dapat capak kan? Aku dapat capak jangan pandang inten. Ya, bapak jam 3 sudah ada di masjid, istrinya tidak ditahu bagaimana. Bangun tidak itu istri salat subuh dengan anak. Jangan sampai kita soleh sendiri. Jam 3 sudah tinggalkan rumah, di masjid lagi salat tahajud, Allahu Akbar. Dibilang tuh ini hebat derita ini. Selamat lagi ini. Tadi masjid lagi jam 3. Kita lupa ada istri dan ada anak di rumah. Selesai salat subuh biasanya 5:30. Biasanya dulu cerita lagi. Apalagi kalau ada warkop, mampir di warkop dulu. Sampai di rumah jam 7 pagi. Anak belum bangun salat subuh, mati kita sama-sama di neraka. Ku ampus aku, ahliku nara, pakai cerewet. Saya di kampung dulu, saya punya orang tua itu. Ya, kalau jam 4 salat subuh, begitu. Kalau sudah mengaji masjid, kami waktu. Kalau sudah assalatu wassalamu alaihi, salawat ini dalam itu azan. Nah kasih bangun pagi, sudah asar baru mau bangun, ambil air serbimba, disiram kita punya muka. Bukan dipercik lah, disiram. Apa nak bilang? Lebih baik nak kamu basah kuyup di dunia daripada kau dibakar di neraka nanti. Dan itu didikannya, akhirnya terbiasa. Isi masuk lagi pesantren. Jam kalau di rumah jam 4:30, jam 4. Di pesantren jam 2 dikasih bangun makin. Itulah didikan orang-orang tua kita dulu. Disiplin. Kenapa mereka begitu? Karena mereka menyadari saya akan bertanggung jawab. Sekalipun saya ini 5 waktu di masjid, tahajudnya di masjid, semuanya di masjid. Kalau anak istri saya terbengkalai, saya tetap masuk neraka bersama-sama anak istri saya. Itu kesadarannya orang tua kita dulu. Saya ingatkan juga diriku, ada Tommy istriku, ada Tommy anakku. Mudah-mudahan saya bisa menjaga mereka. Jemaah yang dimuliakan Allah, selesai ini diperiksa dalam kubur. Pemeriksaan yang kedua itu adalah bab hablu minallah, hubungan kepada Allah. Dan yang pertama diperiksa amalan itu adalah sholat.
Bab sholat, bab sholat yang pertama diperiksa. Saya tidak kasih takut, dalam Musnad Ahmad bin Hanbal diriwayatkan satu kali meninggalkan sholat subuh 20 tahun di neraka. Satu kali subuh. Ulang-ulang ibu, kalkulator. Tidak ada orang sempurna. Pernah ada mahasiswa saya, selalu saya ulang-ulang ini pengalaman ini. Pernah ada mahasiswa saya nanya, Pak, bisa salat subuh jam 7? Pertanyaannya luar biasa, Pak. Patutuai. Bisa salat subuh jam 7? Wah, ada deh. Coba mahasiswa ini kandidat tuh misalnya kita mahasiswi. Jangan di kandidat tuh. Dia bagus, dia. Wah. Mati kiri. Udah jadi marah Pak dosen. Jadi saya nanya, kenapa Anda tanya salat subuh bisa jam 7? Pak, saya sulit bangun subuh, susah sekali. Kalau Anda cepat tidur, biar cepat tidur Pak. Saya cari tahu bagaimana di keluarga tadi. Iya Pak, iya sih. Apanya iya sih? Ya orang tua, ya kadang sembahyang, kadang tidak. Berarti memang makanya keluarga yang pertama itu. Oh, wajar ini anak, karena keluarganya seperti itu. Tidak boleh saya salahkan, tidak boleh saya pakai ukuranku kepada ukurannya. Maka disitulah fungsi dakwah. Bagaimana fungsinya dakwah? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajalah manusia ila sabili ke jalan rabbika Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah. Apa itu hikmah? Amal ilmiah, ilmu amaliyah. Jangan dipatahkan tapi dirangkul. Dirangkul artinya dicarikan solusi. Apa solusinya? Fikih mengajarkan. Oke deh, kalau kamu tidak mampu salat subuh sesuai waktu, awal waktu, ya boleh tengah waktu. Kalau kamu tidak mampu tengah waktu, boleh akhir waktu. Kan fikih mengatur itu. Kalau kamu sudah lewat waktu, karena kalau setengah 7 kan lewat waktu subuh itu, duha mani itu, iya kan? Maka ada dalam fikih disebut qada. Maka dalam kitab fikih Islam Mu'adilatuhu yang ditulis oleh Prof. Dr. Syekh Muhammad Suhaili, di situ dijelaskan tentang qada salat, maka ditambah dalam niat itu qadaan. Usalli pada subuh raka'ataini mustaqbil qiblati qadaan, mengganti waktu yang telah lewat karena Allah. Tidak boleh ada asar jam 7 bisa jadi salat subuh, karena itu kewajiban, dimintai pertanggungjawaban Bu. Ya, tak boleh. Jadi saya bilang sama itu anak, Pak, kamu janji kepada dirimu, kepada Tuhan, dan kamu harus jujur pada dirimu. Tidak perlu janji sama saya. Demi Allah, kau niatkan dalam hati, ya Allah, setiap saya bangun di pagi hari, kalau saya tidak bisa bangun subuh hari, saya akan melaksanakan kewajiban ini. Tapi niatnya dalam fikir ditambah dengan qadaan, mengganti waktu yang terlewat. Karena bukan di subuh itu sayang. Duha mani itu, fajar duha. Kan ada 3 fajar. Fajar shadiq waktu salat subuh, kemudian fajar isyraq. Kata Nabi ada salat sunat 2 rakaat setelah salat subuh. Di fajar isyraq 40 ayat. Nabi baca ayat Quran 40 ayat. Dulu kan belum ada jam tuh, jadi ukurannya 40 ayat kata Rasulullah. Fajar kedua fajar isyraq. Ada 4 rakaat di situ sebenarnya. 2 rakaat isyraq, 2 rakaat salat kenapa saya lupa ini istilahnya sholat isti'adzah, memohon perlindungan. Jadi tidak perlu pakai jima-jima. Orang Islam ada jima-jimanya. Apa jima-jimanya? Sholat isti'adzah 24 jam kita dijaga. Mulai ini waktu isyraq sampai isyraq berikutnya di besok hari, keesokan hari. Iya, itu dijelaskan itu. Fajar ketiga fajar duha. Kalau sudah terang benderang, ada salat sunat namanya salat sunat duha. Itu kan. Kenapa ada salat sunat setelah salat subuh? Saya kira tidak ada. Yang tidak ada itu rawatib ba'diyah. Tidak ada ba'diyah subuh. Yang ada qabliyah subuh. Akhirnya itu anak karena berulang-ulang 4 kalau saya ingat 3-4 bulan kemudian iya ketemu lagi kita bilang, Pak, kenapa? Bisa Pak salat subuh jam 6? Iya dulu ya, sempat masih enak puang. Karena anak itu berusaha bersungguh-sungguh untuk menjalankan kewajiban salat subuhnya, sekalipun dia telat, tapi karena dia bersungguh-sungguh, Allah turunkan rahmatnya, naik 1 jam 6. Begitulah orang berproses. Kan kita ini manusia biasa Ki. Yang dibina saya enggak, kau dulu. Pasti ada kelemahan tak kurang-kurang ini Pak. Kecuali Nabi pasti sempurna. Jadi jangan bagi pandangan baik sampai segini jam 7. Kalau dia ikhlas salat subuh jam 7, betul-betul tidak sadar kau salat subuh jam 5 tapi kali-kalikan kok. Mau kau dibilang, hati-hati. Ada 5 perusahaan iman kata Nabi, salah satunya riya bil amal, riya dalam amal. Mau dipuji, puji ale, sama gien. Nah karena mangkasara erni, atau riasa erni, erot nikana. Gugur pahala.
Jadi jangan cuma nengking orang. Riya bil amal. Riya dalam amal, pamer dalam amal. Singkat cerita, akhirnya beberapa bulan kemudian anak katakan, Pak, alhamdulillah, sekarang saya sudah bisa sholat subuh tepat waktu. Setelah dia sarjana dan sudah selesai, lama tak ketemu, tapi nomor handphone saya masih ada. Sudah ada WA, dia kirim lagi ya. Pak, sekarang saya sholat subuh tiap hari ganti masjid. Ada kelompok grupnya itu di WA, sholat subuhnya rame-rame itu anak-anak muda sekarang ganti masjid, mantap. Tapi terakhir saya bilang, jangan selalu kirim ke WA melapor deh. Ya. Kenapa? Karena nanti istriku curiga. Kenapa selalu ada cewek melapor sholat subuh? Jangan sampai ini calon apa? Masuk kaki bawa apa kalau ini dibahas? Tidak masuk ibu-ibu. Jadi jangan nih. Nanti tidak akan berjawab suruh. Jemaah kasih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah dakwah bertahap. Ya. Jadi saya mau ditanya, mana bagus sholat? Yang penting sholat. Sholat saja dulu. Bismillah. Bersungguh-sungguh belajar. Sampainya ke awal waktu itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mau kita suruh pilih awal waktu Ki. Kenapa kita awal waktu? Karena itu yang paling utama dan itu sholatnya Rasulullah sallu kama ra'aitumuni usalli, kata salat kalian sebagaimana kalian lakukan. Nah, di awal waktu. Jadi kalau mau sholat tak seperti kualitasnya Rasulullah, maka sholatlah di awal waktu. Insya Allah nanti di surga bersama Nabi. Kan begitu. Tapi untuk sampai ke awal waktu pasti akhir waktu dulu. Naik tingkat tengah waktu, seterusnya awal waktu. Inilah namanya perjuangan, jihad, riadah, bersungguh-sungguh, bermujahadah untuk sampai kepada derajat takwa. Harus diperjuangkan. Tidak boleh dilihat, Pak. Tidak boleh bilang ada nanti itu petunjuk. Bagaimana caranya kita tidak cari petunjuk? Ya. Jadi tidak ada kata terlambat. Wahai saudara-saudaraku ini, salat subuh jam 7, jam 6 terserah, yang penting Anda salat subuh. Tapi Anda sungguh-sungguh, Anda istiqamah, insya Allah turun rahmat Allah. Kalau rahmat Allah sudah turun, subhanallah, jam 3 tidur, jam 4 bangun, pasti terbangun karena sudah terbiasa. Ya biasa masih kurang. Kita menunggu itu. Semoga Allah menjaga itu sampai kita menutup Itu yang pertama. Bab hablum minallah. Menurut riwayat, kalau sholat ini sudah bagus, aman yang lain. Bahkan ada makan hadis berkata begini, berkata Abu Bakar wa Nakir, tidak usah periksa puasanya, bagus. Lanjut. Yang kedua, yang akan diperiksa. Yang ketiga, bab hablum minan nas, hubungan ke manusia. Hati-hati ibu, utang-piutang, bombe, ini kesini. Banyak hadis yang bercerita kepada kita manusia bersengketa di hari kemudian soal utang-piutang. Makanya selalu bilang itu menjelang selesai dikuburkan, biasanya itu anaknya mewakili keluarga atau siapalah, atau sebelum dikuburkan, kalau ada soal sangkut paut selama hidupnya almarhum ini, tolong sampaikan kepada kami keluarga atau ahli warisnya untuk segera diselesaikan. Kalau ada kesalahan-kesalahannya di masa hidupnya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kenapa? Karena poin ini memberatkan dalam kubur. Jadi perbaiki silaturahmi kita. Bagaimana mau bagus silaturahmi kita kalau tidak baik ini melukah? Salah sembarang dibilang orang. Itu guru TK Sanusi mengilustrasikan begini. Pergi, puang. Ini gelas botol air mineral atau bakuang? Apa isinya di dalam ini? Air mineral puang. Ini kalau ditumpah ke gelas, apa yang keluar? Air mineral puang. Kalau ini botol isinya kopi, kalau diisikan ke gelas, apa isinya itu air di gelas? Kopi puang. Kalau teh puang. Kalau susu. Kalau air comberan puang. Begitu mina itu. Apa yang keluar dari mulutmu itu menggambarkan hati. Itu luar biasa caranya mengajar kita. Jadi berhati-hati. Pesan terakhirnya kepada saya sebelum meninggal, pertemuan terakhir 1 jam lebih. Saya banyak cerita karena hari ulang tahun saya sama, tanggal 4 April. Saya mau pulang, saya cium tangan, minta doakan. Saya sudah di pintu, tapi dia panggil lagi. Lebih, saya datang lagi. Jangan jadi Fir'aun di atas mimbar. Jadi saya kembali dulu. Maksudnya buat jadi Fir'aun di atas mimbar. Begini sekarang itu banyak penceramah. Kalau dia ceramah kayak Nabi, kayak Mami, dia Tuhan. Salah semua orang yang berbeda dengan dia. Ini yang saya maksud tadi. Itu dimaksud Fir'aun
Biar Fir'aun asing alina Tuhan, dirinya Tuhan. Hanya dia yang benar. Hati-hati lah, jangan jadi Fir'aun di atas mimbar. Dia buang. Itu pesannya terakhir. Ada dua pesannya, asam hitamku, supaya tetap terjaga tradisimu sebagai orang Indonesia. Saya nak ini sampo hitam. Itu beliau. Jadi saya bukan cara pakai songkok putih nah saya juga tuh songkok putihku. Tapi kalau itu ceramah pakai songkok hitam kok, supaya jati dirimu sebagai orang Indonesia tetap ada. Cintai di tanah air. Karena kalau ini tanah air rusak, di mana kita mau cari nafkah, di mana kita mau ibadah? Tanya itu orang-orang Palestina. Bom sana sini kasihan karena keributan tidak tenang ibadah, rumahnya hancur, tidak tenang puasanya, sahurnya, bukanya, macam-macam. Maka mumpun negeri kita ini belum ricu, jagalah persatuannya supaya tidak ini pesannya grup tadi sampai itu. Dan banyak lagi pesan, tapi yang terakhir jangan jadi Fir'aun, tetaplah berkopiah hitam supaya tidak kalah gaya. Itu grup tadi itu luar biasa. Semoga Allah merahmati dia, konsisten sampai akhir hidupnya. Siapapun yang undang sama penampilannya, pakai jas, baju koko di dalam, jas, pakai sarung, pakai songkok hitam. Mau di rumahnya pejabat, mau di lorong, mau siapa saja. Yang bertamu ke rumahnya, mau anak SMA, mau wakil presiden, mau Jokowi, sama di penampilannya. Tetap kopiah hitam, baju koko, jas di luar, pakai sarung. Nah, itulah cara beliau menghormati siapa saja. Diundang di lorong. Saya berkali-kali dapat itu. Tiba-tiba ada undangan ke rumah jabatan, gubernur ke rumah jabatan, wali kota. Nah, ada yang caranya, ada kalendernya itu. Coba lihat itu kalender, nah lihat. Oh, anggakannya cara aku. Sampaikan permintaan maafku sama gubernur atau wali kota misalnya, atau siapa saja pejabat. Mohon maaf jika sekiranya ini acara bukan hari ini saya bisa hadir, tapi ada yang acara aku sesudah janji. Padahal yang beliau janji itu lorong-lorong kecil. Begitulah beliau. Pencerahan sekarang pilih tempat. Yang dirahasiakan ini. Kebanyakan ini masuk di sekitar cerita ini. Saya pernah ke Baru ceramah maulid sama kawan kagum Pak. Di Baru kayak ceramah maulid, diundang pengurus berbaru. Assalamualaikum Ustaz, salam ya. Saya Ustaz, orang Dianis, apa itu sebelum Bojo? Apa namanya kampus sebelum Bojo itu Baru? Setelah itu Bojo nih. Ya? Setelah Palandro lagi, setelahnya Palandro. Ya tuh kapan? Saya lupa itu kayaknya pokoknya sebelum Bojo setelah Palandro ya. Apa dia bilang sama saya? Ustaz, mau kau undang ke ceramah maulid kalau ada di waktu tak. Ya kapan itu Pak acaranya? Tapi mau kak tanya dulu Ustaz, berapa dibayarkan ki? Mati ya. Serius ini Pak. Maksudnya Pak? Iya Ustaz, ada pengalamanku undang Ustaz dari Makassar, 15 juta nak minta. Berarti pikirannya ini pengurus pasti di daerah begitu semua penceramah dari Makassar. Maaf ini aja, abang lasik nih. Bisa bilang begini, jangan kipain undang nanti kalau kita tanya begitu. Bilang kisahnya kapan? Oh tanggal sekian. Bisa sih. Mau kita Ustaz, kata sendiri Pak, jalan pun jak saya. Saya main lagi tuh, tapi saya kaget loh itu diceritakan begitu. Disebut lagi namanya, wah terkenal lagi. Pusatnya ini tuh kan tidak enak itu kepada pengurus. Begitulah kalau dakwah dikapitalisasi, iya kan? Nah itu pesannya guru kita itu hati-hati. Semoga saya istiqamah sampai akhir. Doakan kita tidak tahu perjalanan, tapi sudah banyak yang begitu. Menurut laporannya jamaah kan jam bilang ke kita. Gitu kan jamaah begitu, apalagi ibu-ibu, jamaah ibu-ibu, lah gosip gitu. Iya kan? Auzubillah minal jamaah kasih dimuliakan Allah. Jadi hablum minan nas perbaiki. Sayyidina Ali bin Abi Thalib khalifah keempat berkata, kalau dia bukan saudaramu dalam iman, maka dia saudaramu dalam kemanusiaan. Orang NU, ulama-ulama NU, saya kebetulan besar dari Nahdlatul Ulama. Apa nak bilang kita pesantren NU? Persaudaraan itu ada 4 di menurut NU. Apa itu? Yang pertama ukhuwah nahdiyah, persaudaraan sesama warga NU. Kalau kepada sesama warga NU saja tidak bisa diakur, tidak bisa bersatu, bagaimana mau bersatu dengan orang Muhammadiyah? Misalnya, luar biasa itu ulama kita mengajari. Naik lagi sedikit itu kalau bisa mau akur sama warga NU, ya naik lagi namanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sama kaum muslimin.
Siapapun dia, apa bangsanya, apa sukunya, ya bahasanya, tapi kalau dia seorang muslim maka dia saudara. Naik lagi namanya ukhuwah wataniyah, persaudaraan karena bangsa. Kita satu warga negara Kesatuan Republik Indonesia, kita bersaudara dari Sabang sampai Merauke. Luar biasa seperti kita begini. Naik lagi ukhuwah basyariyah, inilah dimaksud Sayyidina Ali. Persaudaraan kemanusiaan. Persaudaraan karena sama-sama kini manusia. Maka itu semua jelas aturan-aturannya. Lakum dinukum waliya. Bagi kalian agama kalian, kami agama kami. Jangan celah-celah Tuhannya orang. Nabi bilang Tuhan, karena nanti mereka mencela Tuhan kita dan Tuhan kita yang benar. Iya kan? Jangan celah. Sampaikan dakwah kepada mereka, tapi jangan mencela. Jangan. Urusan hidayah umat Allah itu tergantung Tuhan. Tugas kita hanya menyampaikan hidayah. Kira-kira. Ini yang kedua, yang ketiga. Yang keempat, terakhir yang akan diperiksa dalam kubur adalah hablum alam, hubungan kita kepada sesama makhluk Tuhan yang lain. Perhatikan itu yang punya peliharaan. Apakah itu binatang, apakah itu tumbuh-tumbuhan, hati-hati memelihara, ambil tanggung jawab itu. Kalau ada burung-burung tak perkututkah? Atau burung apa saja yang kita pelihara, kemudian burung itu mati dalam sangkarnya karena kita lalai memberi makan, maka burung itu akan minta pertanggungjawaban. Hati-hati. Itu juga tumbuh-tumbuhan mulai masuk musim kemarau, malas-malas kita menyiram, melayu, mati. Demi Allah, tumbuhan itu akan minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ibu, hati-hati pelihara janda bolong. Kalau tidak mampu pelihara, kesini di mobilku. Jaga tuh Ustaz. Itu strategi bercanda juga dong. Jamaah takziah dimuliakan Allah, inilah 4 hal yang akan dimintai keterangan di dalam kubur. Menurut hadis, setelah selesai semua itu dimintai keterangan. Kalau orang soleh dia ditidurkan seperti tidurnya pengantin baru pada malam pertama. Jangan dicerita pengantin baru. Yang sudah menikah jelas. Yang belum menikah segera menikah. Kiamat sudah dekat. Jamaah takziah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah proses-proses yang ada dalam kubur. Nah, saya ke belakang sedikit. Yang kedua, saya kembali ke awal ya. Ada mati yang disebut ar-ruju' ikhtiyari, mati sebelum mati. Yang mana yang dimaksud itu mati sebelum mati adalah kita mempersiapkan bagaimana model kematian kita nanti. Almarhum Ustaz Ruding Emang, ini ada tokoh Muhammadiyah ini di Makassar. Halus sekali suaranya. Biar kita cerita. Kalau beliau ngomong kayak Ustaz, kasih keras sedikit Ustaz, karena saya tidak dengar kalau lagi dialog sama beliau. Saking lembutnya itu beliau. Dan selalu dia siapa saja yang undang ceramah datang. Biar kalau sakit sedikit datang. Kalau agak parah sakitnya dia bisa berdiri, duduk. Pokoknya kalau duduk semangat sekali dakwah. Itulah dia persiapkan. Wah, ini sudah diangkat ceramah, tidak mengerti dulu ini. Mungkin apa tante ini menelpon, tapi dia menyangka. Apa yang terjadi? Bulan Ramadan kemarin, dia wafat pada saat ceramah zuhur di Masjid Baitur Rahman itu di Panikan. Pas baca doa, jatuh. Kenapa beliau dapat anugerah seperti itu? Karena itulah jalan hidupnya. Itulah yang ada di seluruh sel-sel metafisik yang ada dalam dirinya. Dalam ilmu neurologi, itulah yang terkoneksi dengan akal, hati, dan pikirannya. Dakwah. Akhirnya mati dalam dakwah. Itu yang dimaksud mati sebelum mati. Ada orang mati sujud dalam sholatnya. Memang dia mencintai sholat. Akhirnya Allah panggil dia dalam keadaan sholat. Semoga kita bisa begitu ya. Berdiri buru-buru ini Pak, ya Allah, mudah-mudahan bisa begitu. Jadi waspadalah. Maka mati sebelum mati, kata Ibnu Arabi, mempersiapkan diri menghadapi kematian. Dan yang harus kita lakukan adalah menjaga iman. Nah, tadi saya sudah sampaikan ada 5 yang merusak iman, kata Rasulullah. Hadis ini dari Ali bin Abi Thalib. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bercerita kepada kita, meriwayatkan hadis ini. Laula khamsu fisalin, jika sekiranya tidak ada yang 5 hal, fasaran nasu kulluhum ajma'in, maka semua manusia pasti akan menjadi orang-orang soleh, orang-orang baik. Apa itu yang merusak iman?
Yang pertama, al-qana'atu bil jahli, kata Rasulullah. Puas dengan kebodohan. Nah, ini yang harus kita persiapkan ini sekarang. Apa yang dimaksud puas dengan kebodohan? Merasa dirinya sudah cukup. Macam, saya sudah pintar. Nah, ini bahayanya orang begini. Pada saat dia merasa dirinya pintar, tidak mau mendengar pendapat dan saran itu karena dirinya main, tolong. Salah mana nih tahu ya? Begini, aku tahu Ji. Sudah aku pelajari dulu itu. Ada orang begitu? Kalau ada orang model begitu Pak, percayalah, itu poin pertama yang merusak iman. Al-qana'atu bil jahli, dia puas dengan kebodohannya, kata Rasulullah. Merasa dirinya pintar. Ya. Merasa pintar begitu kalau saling semua orang. Kenapa kau sholat? Ada pernah satu kali di daerah dari Surua, saya tidak usah sebut di mana pasnya. Saya masuk sholat asar. Ini kisah kita cerita lagi. Selesai sholat asar, dikelilingi mah. Waktu itu saya pakai celana jeans, gitu. Langsung dia bilang begini, Bapak sholat asar kembali, tapi tolong ini sarung pakai. Ini baju koko pakai. Ya bukan baju tak. Kenapa kalau saya pakai baju kemeja tapi lengan pendek itu waktu pakai celana jeans waktu kebetulan karena kampus hampir pada sudah akhir saya mampir. Dia bilang batal sholat tak. Akhirnya saya duduk. Saya bilang sini dulu. Ya memang pulang nah. Saya tidak suka sigea. Tapi Anda ini sudah kelewatan, sudah seperti Firaun. Anda sudah bilang batal sholat. Sekarang saya tanya apa yang membatalkan sholat? Apa syarat sahnya sholat? Yang mana rukun-rukunnya, mana sunat-sunatnya, dan apa yang membatalkan? Tolong jelaskan dulu, Ces. Kenapa kalau saya pakai baju kemeja dengan pendek? Kenapa kalau saya pakai celana jeans? Adakah hadisnya? Batal sholat kalau pakai kemeja? Anda ini pakai baju koko, ada hadisnya Nabi sholat pakai baju koko? Kalau Anda cerita hadis, toh? Anu apa? Tidak boleh anu. Setelah hatiku, apa gitu? Saya tidak marah, tapi kita mau coba-coba supaya Yudi tidak boleh begini sama orang, tidak boleh merasa paling hebat. Tapi celana itu tidak kelihatan mata kita. Ya oke. Ada kitab namanya Al-Isban, pelakunya disebut Musbih. Sayyidina Abu Bakar, waktu Nabi katakan kain yang di bawah mata kaki neraka tempatnya, Sayyidina Abu Bakar protes, ya Rasulullah bagaimana kainku di bawah mata kaki? Kata Nabi, kau tidak melakukannya dalam kesombongan. Ternyata waktu itu asbab nurutnya, Nabi menyindir raja-raja Persia dan Kisra yang kainnya panjang-panjang, ada budaknya di belakang atanya yang pegang dia berjalan dengan kesombongan. Itu dimaksud hadis itu. Maka membaca hadis jangan cuma makan, secara utuh namanya ulumul hadis. Dengar ini, adik-adik ini yang kaum milenial. Saya sudah pernah tanya sama guru TK Nur itu ya, ulama ahli hadis tentang hadis itu. Apa nasak atau cross check. Jadi yang dimaksud Nabi itu neraka yang sombong. Bukan berarti semua orang yang bawa mata kaki kayaknya masuk neraka. Wih, gimana itu? Makanya ada ilmunya untuk mempelajari hadis, namanya ulumul hadis. Ada matan, ada syara, ada semurut. Kalau kita bicara madhab lagi, masing-masing punya kriteria sahih itu. Berbeda-beda sedikit takarannya, ukurannya. Apa aja lagi cerita kalau itu yang kita bahas. Ya, saya tanya apa lagi sehingga saya disuruh mengulangi sholat. Dibilang tadi begini, tadi Anda begini, tidak begini, begini Rasulullah. Saya bilang, Anda pernah lihat Rasulullah sholat? Yang Anda maksud itu begini, bersedekap di atas dada adalah tafsir Imam Ahmad bin Hanbal terhadap teks. Beliau pernah belajar kepada Imam Syafi'i, gurunya Imam Syafi'i dalam Al-Um bisa diperiksa, meletakkan tangannya antara dada dan poci, berarti sini. Itu mazhab Syafi'i. Imam Ahmad, berarti Anda meyakini mazhab Hambali. Tidak salah itu, tapi saya juga tidak salah. Iya kan? Imam Ahmad, Imam Syafi'i pernah belajar kepada Imam Malik bin Anas. Gurunya Imam Malik malah tidak begini, tidak begini. Tidak begini lalu. Lurus tidak bersedekap. Kalau kita belajar fikih perbandingan. Abu Hanifah, di bawah poci begini. Orang Turki banyak. Sekarang saya tanya, yang mana rukun sholat setelah niat? Takbiratul ihram. Yang mana takbiratul ihram? Cari tahu nih. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dan tangan sesudah takbir itu beraneka ragam pendapat karena dalil yang sampai kepada mereka beraneka ragam. Yang tidak salah ini Imam Ahmad bin Hanbal, ini Syafi'i, ini Abu Hanifah, ini Malik bin Anas. Siapa yang salah? Ya tidak takbiratul ihram karena itu rukun sholat saya.
Beginilah kita beragama, bukan sekta. Itu saya tidak marah apa ya? Ya inilah kita ini kaum muslimin Indonesia, Pak. Gila agama sangat tinggi sekali dan itu bagus, semangat beragama tinggi, tapi tidak diimbangi dengan semangat literasi Iqra membaca. Tidak mau belajar. Dan belajar cukup di Instagram, cukup di Facebook, cukup di channel televisinya ustadznya saja yang satu kelompok dengan dia. Sami itu. Kalau dia bilang ini yang paling benar, ini pendapat yang paling benar. Oh, tidak begitu, Pak. Yang paling benar Allah. Satu Quran baca kita sama, hadis matan sama kita baca, tapi tafsir berbeda-beda. Ulama setumun nisa, apa maksudnya itu? Imam Syafi'i bilang bersentuhan kulit dengan kulit membatalkan wudu yang bukan mahram. Berarti istri itu bukan muhrim. Iya, istri bukan muhrim. Kenapa gak bisa dinikahi? Kalau muhrim haram dinikahi. Berarti kalau saya meyakini mazhab Syafi'i, kebetulan ya memang orang ini benar Syafi'i. Kalau istri saya harus selesai wudu, saya wudu kembali. Tapi Imam Malik bin Anas berpendapat gurunya tidak batal nih kalau tidak ada keinginan. Guru Imam Malik Abu Hanifah namanya Ja'far As-Sadiq. Imam Ja'far berkata yang dimaksud ulama sumun nisa bertemunya dua kelamin baru batal wudu. Cobain. Satu ayat itu dikaji baru ulama sumun nisa. Pada saat saya menjalankan ibadah haji dan ibadah umroh, misalnya saya antar jemaah, biasa itu ibu-ibu itu kalau ada anaknya kodong yang gadis yang baru pertama kali umrah atau haji, biasa nak titip itu di tawif. Nah titip dalam arti kalau misalnya tawaf atau mau mencium ustadz para kaya yang kita kasih. Saya sering dititip itu anak gadisnya orang. Dalam hatiku bahaya juga ini. Nah ini anak muda. Jangan ke anak muda, bapak-bapak saja masih bahaya. Ya tuh Pak. Tapi begitulah, anak Rita kasih, si Bawak ini nggak tahu apa, mati nih ya. Ini kan bisa pengalaman ini, praktis kisah nyata ini. Misalnya sementara tawaf, kalau umrah kan, ya haji lebih padat lagi Pak, haji umrah padat, apalagi haji lebih padat lagi. Kadang itu karena tawaf, karena orang sudah berdesak-desakan, misalnya ini anak ada di belakang saya, kebetulan dia lupa pakai sarung tangan, kita kan. Kalau tawaf wajib kan kelihatan pundak kanan tuh, itu menurut mazhab ahli sunnah. Tapi ada juga mazhab yang berpendapat boleh tertutup. Jadi itu ikhtilaf itu. Yang penting pakai ihram itu intinya. Nah, karena saya sunnah Syafi'i, saya buka. Nah, terdoronglah anak gadis ini dari belakang ke depan. Maka karena dia terdorong, maka dia bertumpu. Nah, itu kan tidak sengaja itu. Telapak tangannya menyentuh bahu saya. Ini kan kulit, ketemu kulit. Menurut teori mazhab Syafi'i batal wudu. Nah sudah tawaf kain amin, satu kali amin. tawaf yang wajib ya. Maka menurut pendapat Syafi'i, saya harus keluar lagi untuk mengambil air wudu. Tapi karena saya meyakini aneka ragam madhab dan guru saya dulu mengajarkan di Makkah Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, kalau kamu ditanya ibnu man anta, kamu putra siapa? Katakan, ana ibnu madhahabil arba. Saya putra 4 madhab. Artinya kita belajar semua madhab. Tapi lebih jauh lagi dari itu, katakan anak ibnul Islam, saya putra Islam. Maka saya meyakini, kali ini saya mengikuti pendapat Imam Malik. Karena tidak ada keinginan, tidak sengaja disentuh. Kira-kira begitu. Jadi jangan katakan itu perbedaan, tapi keluasan dalam Islam. Sama lah itu sholat subuh kunut, tidak kunut subuh. Imam Syafi'i kunut subuh, gurunya Imam Malik tidak kunut subuh. Jadi siapa yang salah Ustaz? Benar semua. Yang salah yang mana Ustaz? Yang tidak sholat subuh sayang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Amin dan seterusnya. Itu pendapat Imam Syafi'i, menjaharkan basmalah dibacaan jahar. Termasuk di surah. Karena basmalah kata Imam Syafi'i adalah bagian dari suratul Fatihah dan surah-surah lain dalam Al-Quran. Wajib dibaca jahar pada bacaan jahar dan disir pada bacaan sir. Gurunya Imam Malik bin Anas berpendapat basmalah bukan bagian dari suratul Fatihah, bukan juga bagian dari surah. Makanya mazhab Maliki Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin waladhdallin amin. Inna a'tainakal kautsar. Maliki itu. Jadi Ustaz, kalau basmalah bukan bagian dari suratul Fatihah, jadi 6 ayat dong. Saya ingat ada ulama di Makassar dulu yang suka digamasi. Guru tak Kiai Supilele, ya kan? Dia populerkan itu. Itu betul pertama Imam Malik itu. Kata beliau ditanya, digamasi. Saya ingat sekali itu. Apa kata beliau? Tetap 7. Iya karena abudu 1 ayat, wa iya karena stain 1 ayat, dan itu ikhtilaf.
Nah, kemudian Imam Abu Hanifah yang lebih tua 5 tahun dari Imam Malik bin Anas pernah belajar kepada guru yang sama namanya Ja'far As-Shadiq. Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Ini cicit Rasulullah. Apa kata Abu Hanifah? Basmalah bukan bagian dari suratul Fatihah sama Imam Malik, tapi bagian dari surah yang lain dalam Al-Quran. Kalau ada imam masuk ke masjid misalnya tuh Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Waladhdallin Amin, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Kenapa tadi? Kenapa itu imam? Tadi pakai basmalah, surah baca basmalah. Hanafi, Abu Hanifah. Jelas tuh? Ahmad bin Hanbal pernah belajar kepada Imam Syafi'i. Bagaimana Imam Ahmad? Basmalah bagian, tapi tidak perlu dijahat, disir saja. Begitulah sekarang yang ada di Saudi Arabia. Bermadzhab Hambali. Si Abdurrahman As-Sudais misalnya, Allahyarham yang sudah wafat ini, seorang imam legendaris Masjidil Haram. Allahu Akbar, biasanya sebelum Jumat beliau pasti datang itu mengimami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Waladhdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati dan seterusnya ila akhir. Itu mazhab Hambali. Mazhab Ja'fari, gurunya Malik dan Abu Hanifah, Malik bin Anas. Apa kata Imam Ja'far? Basmalah bagian dari suratul Fatihah dan surah-surah lain dalam Al-Quran. Dibaca jahar pada bacaan jahar dan dibaca jahar pada bacaan sir. Jadi kalau Imam mazhab Ja'fari kalau salat Allahu Akbar, lurus juga tangannya tidak bersedekap. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin sama Syafi'i, tapi bedanya di sir dijaharkan juga basmalahnya. Misalnya salat asar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi ayat berikutnya, masuk lagi surat Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya basmalah dia. Itu pendapat Imam Ja'far. Dan ada semua dalilnya itu kalau kita buka haji. Jadi siapa yang salah Ustaz? Yang tidak baca suratul Fatihah, karena itulah yang wajib dibaca dalam sholat. Ini contoh-contoh sederhana yang saya mau sampaikan pada malam ini. Nah, terakhir saya lanjutkan sedikit ini sebelum saya akhir. Apa yang harus kita persiapkan menjaga iman kita? Apa yang merusak iman? Yang pertama, al-qana'atu bil jahli, merasa puas dengan kebodohan. Jadi jangki merasa pintar, jangki merasa cukup. Belajarlah sampai mati. Kata guru Kiai Sanusi, kalau kamu berhenti menjadi santri, maka kau jadi Fir'aun. Sekali kau menjadi seorang santri, maka seumur hidup kamu santri. Artinya apa? Jangan kau berhenti belajar. Nah, semakin kita belajar, semakin kita merasa bodoh. Kenapa merasa bodoh? Karena kita sadar pada saat belajar banyak yang kita tidak tahu. Yang kedua yang merusak iman, wal hirsu 'ala dunya, rakus kepada dunia. Hati-hati. Rakus. Bagiannya saudara waktu nambil. Ani bagianmu, waktu engkau itu. Tukar ini. Rakus. Pas sudah dibagi ini. Dalam hukum Islam dan hukum positif yang sudah dikompilasi, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Begitulah ajaran Islam dan hukum positif dalam hukum waris itu. Tapi kalau yang laki-laki bilang bagi rata saja, sah. Kenapa? Karena dia ikhlaskan bagiannya dibagi rata. Atau anak bungsu misalnya, dia bilang begini saudaranya, tunjuk itu rumah kasih itu membuahkan. Kenapa dia tuh yang sama orang tua yang rawat orang tua? Sah. Kan sepakat. Tapi kalau tidak, ya bagi. Kan begitu intinya. Tapi hati-hati, wal hirsu 'ala dunya, jangan rakus kepada dunia, itu merusak iman. Yang ketiga, kata Rasulullah, as-suhbu bil fadli. Apa itu suhbu fadli? Pikir terhadap keutamaan yang Tuhan berikan kepada kita. Seke, banyak itu orang begitu. Seke, tapi banyak protesnya. Masuk di masjid, Nabi bilang sesemulana begini. Kenapa begini lampunya tidak terang? Kenapa begini karpena tuami? Kenapa begini cekna? Menyumbalang loh aku. Sangi protes dia kalau tak. Kenapa begini? Kenapa begitu? Menyumbang bagi saya. Jangan. Bagilah. Tidak ada waktu kodong untuk menyumbang ke masjid. Tapi ada bagi dengan pikiran. Saya punya koneksi. Apa koneksiku? Kebetulan saya kenal dengan bosnya Bosowa. Bikin ke proposal pengurus masjid. Saya antarkan ke. Siapa tahu bisa saya sumbangan. Itu juga menyumbang namanya. Menyumbang dengan pikiran. Apalagi misalnya macor di masjid macor. Tidak mampu menyumbang materi, tidak mampu juga ide atau pikiran. Fisik. Apa fisik? Bikin bantu itu angka pasir orang macor. Itu juga namanya yunfikuna, menafkahkan. Itu yang ketiga. Yang keempat yang merusak iman, kata Rasulullah, al-i'jabu bi ra'i, takjub kepada diri. Apa yang dimaksud takjub kepada diri? Saking diri tak mami, saya mau kritik diri saya. Hati-hati kita sekarang bersosial media, Pak.
Ya, kalau ada perasaan itu posting, lalu kita mengukur kesenangan, kalau banyak yang like, wah asik, senang kita. Tapi kalau sedikit kecewa kita. Itu ujub itu namanya. Selalu kita mau dipuji orang. Ujub itu ijabu bira'i. Ada lagi programnya sekarang itu anak-anak bagus. 1 juz, 1 hari one 2 juz, 1 hari 1 juz. Bagus itu. Tapi kalau diposting nih misalnya kita bikin status, baru jam 9 pagi di kantor sudah ngantuk. Ya karena semalam alhamdulillah tahajudnya 11 rakaat. Suara gitu. Boleh jadi. Banyak jebakan iblis Pak. Jebakan Batman. Boleh jadi maksudnya itu memberi contoh orang supaya salat tahajud, tapi ada dalam tiba-tiba terbetik dalam pikir dan akal kita ini. Puji kan. Saleh kata itu ataman itu. Ini 4. Yang terakhir, ar-riya'u bil amal. Riya, pamer dalam amal. Mudah-mudahan kita semua ini Allah lindungi kita dari 5 hal ini. Merasa cukup dengan kebodohan, kemudian rakus kepada dunia, kemudian bakhil menafkahkan sebagian rezeki yang Allah karuniakan kepada kita, kemudian keempat ujub, selalu melihat kepada diri sendiri, selalu membanggakan diri sendiri, dan yang terakhir pamer dalam amal. Inilah 5 perusak iman kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menurut hemat saya inilah yang harus kita perjuangkan dalam hidup kita agar kelima hal ini jauh dari kita. Mudah-mudahan dengan ini kita disebut ar-ruju' ikhtiyari, kembali dengan sukarela, mati sebelum mati, artinya mempersiapkan diri menghadapi kematian. Semoga Allah merahmati kita semua. Barangkali yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebaik-baik pembicaraan adalah Al-Quran. Oleh karena itu saya mau menutup pembicaraan saya pada malam hari ini dengan sedikit menjelaskan, bukan menerjemahkannya, apa yang ayat yang disampaikan oleh Ibu Andi tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hai orang-orang beriman kata Allah, ista'inu bis-sabri was-salah. Jadikanlah penolong kalian sahabat dan salat. Orang beriman penolongnya hanya 2, sahabat dan salat. Insyaallah selamat kalau kita pegang ini 2. Innallaha ma'as-sabirin, karena Allah menyertai orang-orang yang bersabar. Kenapa Allah menyertai? Karena sabar itu sifatnya Tuhan. Kalau kita berlaku sabar, maka sifat Tuhan kita serap pada diri kita. Itu yang dimaksud disertai kita Tuhan. Lanjut ayatnya, wala taqulu, jangan kalian menyangka orang-orang yang mati terbunuh di jalan Allah itu mati, bal ahya walakin la tash'urun. Tidak, mereka tidak mati, mereka hidup di sisi Tuhan yang kalian tidak menyadari. Almarhum orang tua ini Bu tidak mati, dia hidup di sisi Tuhan. Di mana hidup? Di alam barzah, mempertanggungjawabkan. Di dunia memang tidak ada nih, pindah tempat. Lanjut ayatnya, walanabluwannakum, Allah bersumpah akan menguji hamba-hambanya bisyai'in, dengan sesuatu. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, takut, wal ju', lapar, wa naqsi minal amwal, berkurangnya harta, wal anfusi, jiwa, diri, kematian. Ini yang menimpa keluarga ini. Ujian berupa kematian. Was samarat, gagal panen buah-buahan. Ini poinnya. Wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu orang-orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah, apabila mereka ditimpa musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua dari Allah, semua kepada Allah. Guru saya bilang begini, kalau ada musibah letakkan di telapak tanganmu di atas kepala. Kemudian ucapkanlah dengan sepenuh hatimu dan kerendahan dirimu di hadapan Tuhan. Inna lillahi, usapkan ke wajahmu ayat ini sampai ke dalam supaya ada kesabaran. Inna lillahi, kembalikan lagi, wa inna ilaihi raji'un, ini terus dalam raji'un. Kemudian di ujung kata raji'un itu hatimu menjerit kepada Tuhan, ya Allah, bantu saya agar bisa ikhlas menghadapi musibah. Begitu kata guru saya juga, ajar saya. Jadi anak gaul. Nah kalau kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi, dikuatkan kita punya hati, ya Allah bantu Kak Bro. Kenapa kita harus dibantu? Kalau Tuhan tidak bantu kita tidak bisa. La haula wala quwata illa billah. Kira-kira begitu. Ini barangkali dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita membaca. Belum habis di ayat tadi. Ulaika alaihim, itu. Apa ganjarannya orang yang bersabar dengan musibah? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang disalawati. Hanya ada 2 yang disalawati oleh Tuhan. Pertama Rasulullah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yang kedua, orang yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi. Tuhan memberikan salam keselamatan kepada. Apa ganjarannya?
Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Kalau ayat terakhir tadi, wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itu yang memperoleh keberuntungan, petunjuk. Mereka itulah maka dikatakan ayatnya muflihun, yang bahagia, yang dimenangkan. Jadi percayalah, inna ma'al usri yusra, bersama satu musibah ada dua anugerah. Bukan setelah ada orang bilang bersama satu kesulitan, setelah kesulitan kelapangan. Oh, tidak begitu kata Quran. Inna ma'a bersama. Penyertaan itu bersama satu masalah ada dua jalan keluar kata para ulama tafsir. Bukan setelah, bersama. Bersama ujian kematian orang tua yang kita cintai ini ada anugerah. Anugerah apa itu? Kalau keluarganya bersabar, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Maka belajarlah untuk menghadapi cobaan ini dengan sebaik-baik. Ini barangkali Pak sudah agak panjang, saya jam 10 ini terlalu lama saya berbicara karena semangatnya saya lihat jamaah ramai ini dan semangat juga, tidak ada yang batu-batu. Karena kan saya cerita dari Guru Tak Sanusi bilang begini, kalau kita jadi penceramah, nah is'al ki, saya is'al puang isinya lemu. Maksudnya puang, kalau kau sudah berbicara, nah itu berjamaah sudah salah model dan batu-batu, artinya itu bilang aku al-fatihah atau wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq kalau orang NU. Ya toh? Tapi belum ada batu tadi ini ku dengar, jadi ku lanjut ki. Makanya lain kali kalau saya ceramah batu ki, supaya apa mengerti ya. Makanya kalau saya khutbah Jumat dan sudah ada langsung barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Kenapa Ustaz tadi sudah selesai khutbah? Karena banyak yang batu-batu memang Ustaz lagi flu. Kira-kira begitu. Mohon maaf atas segala penyampaian yang tidak berkenan di hati. Tidak ada maksud saya untuk menyakiti siapa saja yang hadir di majelis ini, tapi semata-mata hanya ingin menyampaikan kebenaran. Yang benar dari Allah, yang salah pasti dari saya, tapi insya Allah semua yang saya sampaikan dari awal sampai akhir akan saya bertanggungjawabkan. Saya bisa tunjukkan data-data dan sumber-sumber pengambilannya, dan tentu pembicara akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Mobil khusus mengenai sholat qada ini silakan diamalkan, saya akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Artinya apa? Saya percaya, saya lihat dalilnya sahih, dan ulama-ulama menjelaskan lagi dalam berbagai literatur yang bisa dipercaya. Silahkan, hati-hati ki, satu salat subuh 20 tahun. Mari kita renungkan itu. Mulai malam ini kita mencoba minta ampun kepada Tuhan, ingat-ingat utang-utang sholat di masa lalu, dan kita berjanji kepada Allah untuk memperbaiki ibadah sholat kita sampai terakhir kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Ila hadratin Nabi Mustafa ila ruhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وخصوصا إلى روح سلطانية وأرواح صحابة الدين منكم من قول دائما ليوا بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله ما شاء الله لا يحسب الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يحسب السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء بسم الله النور نور على نور الله نور السماوات والعارض ورب العرش العظيم اللهم إنا نتوجه إلينا بنبينا نبي الرحمة يا أبا القاسم يا رسول الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله اللهم يا مقلب القلوب والأبصار wahai Allah yang membolak-balikkan hati dan penglihatan, tetapkan hati dan penglihatan kami ya Allah dalam jalan Islam yang rahmatan lil alamin, jalan kemanusiaan. Allahumma ya Allah yang mudabbiran lail wan nahar, yang mengubah siang menjadi malam, memasukkan malam ke dalam siang. Ubahlah kami semua ya Allah minal zulumati ila nur, dari gelapnya dosa-dosa menuju cahaya taubat, dari garang menjadi santun, pemarah menjadi penyabar, pendendam menjadi pemaaf, ahli maksiat menjadi ahli ibadah, pemecah belah menjadi pemersatu. Allahumma ya Allah ya muhawwilal hawli wal ahwal, wahai Allah yang mampu mengubah keadaan yang satu menjadi keadaan lain yang lain. Hawil halana, ubahlah keadaan kami semua ya Allah ilal ahsanil hal, menjadi lebih baik dari hari ke hari ya Allah. Ubahlah keadaan negeri kami ini ya Allah dari pandemi COVID-19 yang melanda, menjadi kami hidup normal kembali seperti tahun-tahun yang lalu ya Allah.
Jauhkanlah pandemi dari negeri kami dan negeri-negeri yang lain yang ada di belahan bumi ini ya Allah. Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka ya la ilaha illa antal amanul aman. Al-Gawth, Al-Gawth, Al-Gawth. خلصنا من النار يا رب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا واسع المغفرة يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا الله يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.